السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صدق الله العظيم. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu topik yang juga relevan munasabah dengan puasa Ramadan ini adalah topik tentang zakat. Karena jemaah dirahmati Allah, zakat ini secara harfiah artinya az-zakah at-tathhir, mensucikan diri kita dari sifat kebakhilan. Sedangkan makna yang kedua az-zakah maknanya an-nama, untuk menumbuh kembangkan, menyuburkan harta kita, jiwa kita ke arah yang lebih baik. Sedangkan secara istilahiyah syar'iyyah, zakat itu adalah harta yang tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang harta yang diambil dari orang-orang yang mampu untuk didistribusikan kepada orang-orang yang tidak mampu dengan syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Ambillah hai Muhammad daripada mereka min amwalihim, sebahagian dari harta mereka. Karena zakat ini adalah sebahagian kecil, 2,5% dari harta dagang kita, dari emas dan perak kita, sedikit sekali. Khuz min amwalihim. Jadi at-tab'id, tidak semua harta kita. Tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi disebutkan bahwa di antara maksud tujuan zakat itu adalah tutahhiruhum, mensucikan mereka. Jadi jemaah dirahmati Allah, kita beribadah Ramadan ini untuk mensucikan daripada noda dan dosa. Dan zakat itu bahagian daripada pensucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya daripada kotoran-kotoran dosa dan noda. Semakin bening hati kita, semakin terasa bahagia dalam hidup kita. Semakin kita bisa menikmati rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila hati kita kotor, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmat dan kebahagiaan. Jadi kotor jiwa, kotor harta itu, bagaimana cara membersihkan? Bersihkan dengan istighfar. Astaghfiru rabbakum yursilis samaa'u 'alaikum midrara. Istighfarlah kepada Tuhanmu. Dengan istighfar itu Allah akan menaburkan rezeki, langit akan menurunkan hujan, membersihkan jiwa kita. Apalagi dengan membayar zakat. Zakat kalau di penghujung Ramadan namanya zakatul fitrah. Zakat yang mensucikan jiwa kita. Setiap orang yang memiliki kemampuan, baik yang laki-laki atau yang perempuan, yang anak-anak, semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu membayar zakatul fitrah.
Kana farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr. Zakatal fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu minas saumi, bahagian dari puasa. Belum sempurna puasa kita, belum lengkap puasa kita bila kita belum membayar zakat fitrah. Jadi jemaah dirahmati Allah, kesempurnaan puasa kita ini akan ditandai dengan selesainya kita membayar zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu paling telat orang membayar sebelum pelaksanaan salat Aidil Fitri. Karena sebagai penyempurna. Untuk apa zakat fitrah itu? Mutahhiratun lis-shaimi minal lagwi war-rafathi. Membersihkan, mensucikan orang-orang yang berpuasa daripada laga, hal-hal yang lalai dalam puasanya, hal-hal yang kurang manfaat dalam puasanya. Dalam puasa Ramadan ini kan banyak waktu yang terlewatkan. Waktu untuk ibadah, waktu untuk membaca Al-Quran. Tahu-tahu sudah maghrib berbuka puasa. Tahu-tahu kita sudah 28 Ramadan. Tahu-tahu sudah 30 Ramadan. Jadi al-lagha ini sesuatu yang terlewatkan dengan sia-sia. Dan itu menghilangkan fadilah puasa Ramadan. Kekurangan kita di situ Allah tambal dengan zakat al-fitrah. Nah, jadi mutahhiratun lis-shaimi min al-lagwi war-rafath. Ar-rafath, ucapan-ucapan yang tidak layak, yang tidak cocok. Kadang-kadang terucap sesuatu yang tidak cocok sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala menambalnya dengan zakat al-fitrah, sehingga puasa yang harusnya kurang sempurna maka disempurnakan dengan zakat al-fitrah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga zakat fitrah ini adalah wa tu'matun lil masakin, memberi kecukupan makanan bagi orang-orang yang miskin, sehingga pada Aidul Fitri mereka bisa menikmati kebahagiaan sebagaimana orang-orang yang lain. Jemaah dirahmati Allah. Jadi kalau puasa Ramadan ini memberikan sense of social, rasa kita solidaritas sosial, berbagi kepada orang lain, ditambah lagi dengan zakat fitrah ini, sempurnalah ibadah kita, baik secara jiwa atau harta kita, betul-betul kita telah menyempurnakan dengan sebaik-baiknya. Jemaah rahmati Allah. Kemudian Allah mengatakan wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ketika dibayarkan zakat fitrah atau zakatul mal, jangan lupa Muhammad engkau mendoakan mereka. Setiap orang yang memberikan kita sesuatu, apapun bentuknya, jangan lupa kita mendoakan kepada orang yang memberikan itu. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah memberikan ganjaran terhadap apa yang telah kau berikan, dan semoga Allah memberikan keberkahan harta yang masih tertinggal. Karena yang diberikan itu tidak sebanyak yang tertinggal. Yang tertinggal lebih banyak. Yang lebih banyak itu ya Allah berikan keberkahan kepada mereka, sehingga harta itu memiliki kebaikan kepada pemiliknya, dapat menghantarkannya kepada hal-hal yang baik, menghantarkan ke dalam syurgamu ya Allah. Luar biasa doa yang dibacakan kepada orang yang menerima zakat, menerima sedekah, apapun yang kita terima, maka dianjurkan kita untuk mendoakan kepada mereka yang memberikan harta itu. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu hai Muhammad membuat ketenangan kepada mereka. Jadi ketika kita mendoakan orang yang memberikan kepada kita, akan menghadirkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Kadang-kadang kita berikan sedikit, doanya sampai setengah jam, Masya Allah. Itulah orang yang baik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam konteks rahmat dan nikmat Allah ini, kita mesti bersyukur kepada Allah. Bagaimana rasa bersyukur? Kalau Allah berikan nikmat pada badan kita, kita melaksanakan ibadah. Kalau harta kita mengeluarkan zakat yang Allah berikan kepada kita. Maka jemaah rahmati Allah, seolah-olah zakat ini sebagai ungkapan, ya Allah, memang banyak nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Kami Muhammad telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi dari aspek atau sudut pandang engkau, itu nikmat itu banyak. Tapi segi pandangan kami, nikmat itu sedikit. Orang yang memberi itu selalu mengatakan, mohon maaf Pak, hanya sedikit yang bisa kami berikan. Kalau orang terima bilang, alhamdulillah Pak, banyak ini. Selalu diberikan etika, cara ketika kita memberi. Orang yang memberi selalu mengatakan sedikit, agar tidak muncul sifat riya, sifat takabur. Dan orang yang terima selalu mengatakan banyak, agar muncul rasa syukur. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya, telah memberikan kepada kami. Maka dua hal ini menuntun bagaimana kita berbudi pekerti sebagai orang yang memberi atau sebagai seorang yang menerima. Orang yang memberi selalu mengatakan sedikit yang bisa kami berikan, insya-Allah terus akan usahakan. Orang menerima selalu mengatakan banyak Pak, kami selalu bersyukur atas nikmat ini. Semoga Allah berikan tambahan hartanya, Allah berikan keberkahan dalam hartanya itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara bagaimana hubungannya antara harta orang yang memberi dan orang yang menerima. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, orang yang memberi ini selalu menjadi orang yang paling mulia. Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang yang memberi itu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Apapun yang dapat kita berikan itu pasti meningkatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim, dalam banyak ayat selalu menganjurkan orang dapat memberi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkan, berikan sebahagian yang kamu usahakan. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Jadi selalu usaha kita untuk bisa memberi. Maka apabila kita buka fikih, itu bab untuk memberi itu banyak. Ada namanya hibah, ada namanya sedekah, ada namanya ju'alah, ada namanya wasiyah. Banyak sekali nama-nama yang intinya adalah mendidik orang untuk selalu bisa berbagi dan memberi kepada orang lain. Barulah dianggap orang yang kaya ketika bisa berbagi dan memberi kepada orang yang lain. Karena orang yang memberi itu dianggap orang yang lebih. Belum dianggap lebih kalau belum bisa memberi. Allah mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang mereka nafkahkan, apa yang mereka berikan? Katakanlah hai Muhammad, yang lebih. Artinya apa? Ketika memberi kepada orang lain, maka Allah katakan ini orang yang lebih imannya, lebih hartanya. Maka Allah terus akan menambah harta yang dia berikan dengan harta yang lebih baik. Jadi jemaah dirahmati Allah, momen untuk memberi di penghujung Ramadan ini momen yang sangat istimewa. Apapun yang kita miliki, hendaklah kita berbagi kepada orang lain, karena itu dapat membersihkan jiwa kita, akan mengembangkan harta kita, dan akan membahagiakan kita. Yang pertama, tentu orang yang terima. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu harta yang kita beri itulah harta yang abadi. Itulah harta kita yang sebenarnya. Sehingga pada hari kiamat kelak nanti, ketika kita banyak harta, kita akan mengatakan mali, harta saya. Maka dijawab, ma min malika, tidak ada lagi hartamu.
illa ma akalta fa afnait. Hartamu itu harta yang dulu pernah sudah kau makan dan itu sudah habis. Wa ma labista fa ablait, sesuatu yang pernah kau pakai sudah usang. Wa ma tasaddaqta fa amdait, dan sesuatu yang telah kau sedekahkan, itulah yang hartamu yang sebenarnya, yang abadi, yang hingga hari nanti akan mendampingi kita hingga masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah yang dirahmati Allah, kesempatan berbagi pada bulan Ramadan ini kesempatan yang istimewa. Sedekah biasa dalam bulan Ramadan nilainya sama dengan pahala zakat di luar Ramadan. Zakat yang kita bayarkan bulan Ramadan nilainya 70 kali pahalanya dibandingkan di luar Ramadan. Sehingga momen-momen yang sangat istimewa ini janganlah terlewatkan, karena kesempatan yang datang sekali belum tentu akan berulang lagi. Marilah kita manfaatkan kesempatan Ramadan beberapa hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kebahagiaan, ketentraman jiwa dan raga. Hanya kepada Allah lah kita memohon diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.